Hai teman-teman, salam kenal. Gue Mutia Zara Feryani. Di video-video gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, dan masih banyak lagi. So enjoy! Oke, hari ini gue mau ngomongin tentang Unconditional Parenting karya Alfie Kohn. Ini karena gue baru punya anak 2 ya. Jadi ada kegelisahan sebagai ibu baru lagi rasanya untuk gimana caranya bisa mendidik anak-anak dengan baik. Aduh, ya makanya gue belajar lagi supaya nggak berhenti belajar, dan gue nggak mau jadi orang tua konvensional toh. Gue pengen half-half lah, ada modernnya, ada konvensionalnya, tapi gue pengen upgrade secara ilmu sih, supaya gue juga bisa adaptasi terhadap perkembangan-perkembangan di dunia ini. Nah, gue ngeliat tuh banyak banget buku-buku tentang parenting ya. Itu yang nawarin tips buat nanganin anak-anak mereka itu ketika anak-anaknya bertingkah gitu. Jadi gimana ngebikin si anak-anak mereka tuh pergi ke tempat tidur tanpa rewel misalnya gitu. Terus gimana caranya nyembuhin kebiasaan makan anak-anak yang suka milih-milih makanan gitu. Terus gimana caranya berhentiin mereka supaya nggak ngomong mulu gitu kan. Nah, tapi yang menarik dari buku ini, Alfie Kohn itu pengen banget mencegah orang tua menjadikan kepatuhan sebagai tujuan utama mereka. Ini ada yang gue sepakat, ada yang tidak sepakat. Tapi gue belajar banyak sih dari buku ini. Kohn ini udah nulis tentang parenting dan pendidikan selama kurang lebih 20 tahun. Dia bilang bahwa orang tua tuh perlu bertanya pada diri sendiri, sebenarnya apa sih tujuan jangka panjang lu sebagai orang tua untuk anak-anak lu. Terus pengasuhan yang menurut Kohn paling tepat adalah pengasuhan tanpa syarat. Yang ini gue sepakat sih. Kayaknya pengasuhan tanpa syarat ini adalah istilah yang digunakan Kohn untuk menggambarkan hubungan di mana kualitas dan kuantitas perhatian orang tua itu nggak terbatas pada menghukum perilaku buruk anak dan menghargai perilaku baik. Jadi ini juga kayaknya gue juga gitu ya. Jadi kayak gue masih ngerasa bahwa konsekuensi dari setiap hal adalah reward and punishment, dan teknik pengasuhan yang biasanya dipakai oleh gue selama ini juga kayaknya berkaitan dengan itu, sehingga kadang-kadang Kohn ngerasa bahwa pengasuhan tanpa syarat seringkali diabaikan, padahal menurut Kohn ini penting. Kohn bilang juga bahwa ketika kita mengandalkan motivator eksternal sebagai penghargaan dan hukuman, kita tuh lagi ngajarin anak-anak kita bahwa nilai itu bergantung pada tindakan mereka. Tok. Jadi sebaliknya malah menurut Kohn, pengasuhan tanpa syarat di sisi lain itu mengasumsikan yang terbaik dari anak sebelum kita, dan mencoba untuk mengatasi orang-orang gitu ya, atau anak-anak yang rasa-rasanya parentingnya kurang pas menurut Kohn ya. Jadi bukan hanya perilaku, tapi sesuatu hal-hal yang juga sebenarnya banyak hal yang nggak diinginkan ada di dalam anak kita. Nah, Kohn tuh Kohn Kohn tuh nyoba ngomongin tentang gaya parenting yang agak beda daripada mungkin yang udah pernah dipaparkan oleh buku-buku lainnya. Sesuai dengan judulnya gitu ya, Kohn tuh mencoba menggambarkan gaya parenting yang mengutamakan kasih sayang ke anak yang tidak berdasarkan pada apa yang mereka lakukan, things they do or how they act. Ini kayaknya pernah jadi pemikiran gue setahun ke belakang ketika gue mulai hamil anak kedua gitu. Gue tuh pengen punya anak yang kayak gimana sih gitu. Gue tuh pengen anak gue tuh nanti kayak gimana. Pasti ada pengennya ya, walaupun katanya ada juga kan orang-orang yang bilang bahwa lu nggak boleh menaruh harapan pada anak lu terlalu banyak, nanti lu kecewa gitu. Lu nggak boleh berekspektasi pada anak lu gitu. Tapi kalau gue ngelihat dari sisi lainnya bahwa anak ini tuh memang selembar kertas putih gitu rasanya. Mereka kan hadir dalam hidup kita, itu berarti ada tujuannya kalau dari Tuhan. Jadi pasti kenapa melewati kita, bahwa kita
mungkin secara langsung dan tidak langsung diharapkan menjadi penulis yang baik untuk membuat memori-memori yang baik terhadap anak-anak kita. Nah, gaya parenting orang tua generasi baby boomers sampai X yang mayoritas adalah mungkin orang tua kita juga, ya gue berasumsi kita seangkatan ya, itu cenderung menilai atau menyayangi anak-anak berdasarkan apa yang mereka lakukan. Itu pun masih gue kayaknya masih sering secara sadar nggak sadar melakukan hal itu karena gaya parenting kebawa dari gaya parenting orang tua gue. Jadi kalau nggak nurut, nggak melakukan sesuai ekspektasi mereka, ya udah kita kena omel terus langsung kena hukuman gitu. Sebaliknya, kalau misalnya kita mencapai ekspektasi mereka sebagai anak yang baik, kalimat pujian ataupun mungkin rewards jadi melimpah ke mereka, dan ya udah, menurut kita itu parenting yang benar. Gue pernah nonton film judulnya A Son ya. Jadi ada dua anak, yang satu tuh anaknya kayak rebel banget gitu, yang masuk penjara, yang satu lagi tuh anaknya nurut banget, baik gitu, looknya juga lebih rapi segala macem. Tapi di awal cerita justru malah si anak yang kedua ini, anak yang kelihatannya baik-baik aja, malah melakukan bunuh diri, yang sampai setelah si anak ini bunuh diri, orang tuanya tuh nggak ngerti kenapa anaknya bunuh diri. Nah, itu menurut gue juga kayaknya jadi teka-teki juga, bahwa yang kelihatannya baik juga mungkin belum tentu dalamnya dia baik-baik aja. Jadi ada hal yang, karena manusia itu sangat berlayer ya, sangat berlapis, sehingga nggak bisa 1 tambah 1 sama dengan 2. Makanya akhirnya gue jadi sepakat bahwa karena layer manusia itu kompleks sekali, begitu juga dengan anak, walaupun dia mungkin usianya lebih muda daripada kita sebagai orang tua, tapi gue ngerasa iya sih, emang kayaknya kita harus belajar terus tentang manusia gitu, tentang anak gitu. That's why kita pengen anak kita tumbuh, ya kitanya juga ikut tumbuh gitu. Jadinya buku ini jadi relevan menurut gue tentang reward and punishment. Mungkin di sini ada yang familiar karena pernah ngalamin dialog-dialog yang kayak, jangan sampai ibu lihat kamu ngambil punya orang lain gitu. Atau kayak kalau misalnya kamu nggak nurut, kamu akan gitu. Jadi gue pun secara tidak sadar sering kali melontarkan kalimat itu dan meminta secara sepihak bahwa anak gue harus langsung menurut pada gue gitu. Jadi subjeknya itu lebih menekankan ke gue gitu. Gue nggak mau tahu gitu, ibu nggak mau tahu, mama nggak mau tahu, ayah nggak mau tahu, papa nggak suka, mama nggak suka. Jadi subjeknya langsung ada di kita, tanpa kita memikirkan bahwa act-nya sebenarnya adalah dari mereka. Tapi kenapa subjeknya jadi kita gitu? Itu kan hal yang itu aja secara kalimat aja udah kontradiktif gitu terhadap aktualisasi. Nah, menurut gue nggak ada sih yang salah dengan kalimat itu 100%. Gue nggak bisa bilang itu salah juga. Mungkin somehow di beberapa di beberapa kondisi itu memang diperlukan. Tapi pada dasarnya sebenarnya kan hukuman itu diberikan untuk memberikan efek jera gitu ya, supaya tidak melakukan hal itu lagi. That's a law gitu, itu hukum. Tapi berdasarkan apa yang gue baca dari buku ini, Kon tuh yang juga dia seorang psikologis anak, dia tuh bilang kalau seringnya hukuman itu jadi bumerang buat kita sebagai orang tua. Kayak contohnya kalimat kayak tadi gitu, jangan sampai ibu ngelihat kamu ngerebut mainan orang lain ya, atau jangan sampai kamu kayak gini-gini ya, nanti ibu hukum misalnya gitu. Saat kita nih ngelihat akhirnya anak itu ngerebut mainan orang lain gitu, bisa aja di dalam kepala anak itu bakal bilang lah, oh ya udah kalau gitu gue lakuin aja nih waktu nyokap gue nggak lihat gitu, toh kan nyokap gue yang nggak suka gitu, mungkin orang lain suka. Lebih ke situ. Jadi dia tidak melihat efektivitas dari kalimat itu sebagai ancaman yang cukup efektif untuk akhirnya dia tidak melakukan itu. Jadi kita mengabaikan lesson atau pelajaran yang harus diterima sama anak-anak. Instead of saying that, mungkin probably kita bisa bilang kalau misalnya lo ngerebut mainan si Budi nih, lo lihat ya, nanti tuh si Budi bakal sedih banget tau gitu. Jadi menurut lu mendingan ngerebut mainan itu atau enggak gitu.
Jadi sebenarnya mungkin lebih ke pemilihan kalimat juga. Ini kayaknya orang tua harus dipaksa untuk membenarkan cara komunikasi ya, ngobrol sama anaknya dengan kalimat yang tepat supaya anaknya juga paham konteks dari kenapa ibunya melarang gitu. Sebenarnya itu kan sama-sama melarang gitu. Tapi dibanding pusatnya adalah ibunya dan akhirnya menurut kepada apa yang diinginkan ibunya, tapi lebih ngelihat ke impact yang emang akan terjadi, itu real fact-nya gitu. Kalau misalnya kita ngambil barang orang lain yang diambil haknya atau barangnya, itu akan kayak gimana ya, akan sedih, akan terluka, karena emang akan terjadi itu gitu. Walaupun ya udah pasti orang tuanya juga sedih kalau misalnya anak ngambil milik orang lain, tapi harusnya itu nggak di highlight gitu supaya si anak ngerti tentang konteks dari kalau misalnya dia bikin problem gitu, bukan untuk menghindari ketakutan dia terhadap subjek yang seringkali dibesar-besarkan adalah orang tuanya yang jadi subjek utamanya gitu. Dengan begitu, selain ngajak anak-anak untuk nyari solusi, kita juga bisa bantu menyadarkan anak-anak ini tentang dampak dari apa yang dilakukan ketika mereka melakukan sesuatu. Tentu aja penanganannya akan berbeda-beda ya setiap anak, sesuai juga dengan kematangan dia, usianya, juga gimana caranya dia menerima sesuatu gitu. Dan ada satu kalimat yang menurut gue menarik juga dari Kohn, yaitu punishment doesn't lead children to focus on what they've done, much less on why they did it or what they should have done instead. Rather, it leads them to think about how mean their parents are and maybe how they're going to get their revenge on the kid who got them into trouble. Jadi intinya ya lu lihat impactnya lah, lihat konteksnya gitu kalau misalnya ngasih tahu anak. Jadi itu yang belakangan setelah gue baca buku ini, gue tuh udah mulai kayak awalnya tuh gue, pokoknya ibu marah kalau misalnya kamu nggak sholat. Gue pakai kalimat itu kayak kalimat pamungkas karena kayaknya gue menerima kalimat itu dari orang tua gue secara tidak sadar ya. Gue juga agak lupa ya karena itu udah lama. Tapi itu kayak kalimat pamungkas yang akhirnya memudahkan gue untuk membuat anak gue sholat. Tapi kayaknya kalau misalnya gue lagi nggak ada deket anak gue jadinya nggak sholat sih menurut gue ya. Jadi gue selalu ngasih konteks sesimpel kayak kalau misalnya, jadi kebalikan daripada gue pakai kalimat negatif ya, gue ada kayak kalimat yang gue bilang kalau misalnya kamu sholat, Allah lebih sayang sama kamu pengen disayang Allah atau enggak. Jadi ngasih pilihan ke dia juga, dan akhirnya dia melakukan sesuatu dengan pikiran bahwa dia akan mendapat konsekuensi atas tindakan dia. Sebenarnya lebih ke situ sih yang pengen coba-coba perlahan gue tanamkan ke anak gue. Jadi bukan tentang guanya, tapi adalah tentang dianya, karena gue juga sadar at the end ketika gue tua dan dia besar, anak-anak gue besar, ternyata hidup tuh bukan tentang gue gitu, tapi ya nanti dia akan mengalami hidupnya sendiri. Itu sih yang gue pengen menanamkan, pun kalau misalnya ini bukan tentang gue, bukan tentang orang tuanya, dia akan memilih jalan-jalan yang dia yakin terhadap konsekuensi apapun yang mereka pilih. Hal yang sama dengan rewards menurut gue juga. Jadi anak-anak zaman dulu tuh menurut gue terbiasa jadinya ngelakuin sesuatu tuh kalau di imbalannya. Ya nggak apa-apa juga sih. Ada beberapa yang menurut gue cukup efektif juga. Gue termasuk yang kayak gitu, kayak lo mau dapet PS tapi harus ranking 1 dulu. Itu gue banget tuh. Lo mau dapet handphone baru tapi lo harus masuk PTN dulu misalnya. Kayak akhirnya ya itu somehow gue pakai juga buat anak-anak gue gitu. Tapi di buku ini gue juga banyak belajar hal baru, kayak emang salah ya kalau kita ngejanjin reward untuk anak kita yang berhasil melakukan sesuatu. Menurut buku ini juga enggak sepenuhnya salah, tapi kadang-kadang penanaman hal ini yang terlalu banyak gitu jadinya kayak nyogok gitu menurut Kohn. Nah, tapi nih kalau ternyata si anak bisa mengerti konteksnya, mungkin ya nggak apa-apa juga. Tapi takutnya si rewards ini jadi dia tuh pengen melakukan sesuatu ketika ada reward saja. Ketika enggak, padahal itu penting, jadinya nanti dia nggak melakukan itu. Takutnya kan gitu. Sama yang tadi gue bahas tentang gimana akhirnya hukuman jadi bumerang, rewards juga bisa jadi bumerang buat anak-anak.
gimana kalau misalnya rewards nggak ada, motivasi utama si anak malah hilang gitu. Motivasi anak buat belajar yang baik gitu, terus buat ngedapetin ilmu yang baik, atau kalau misalnya dia memang harus kadang menahan rasa sakit ketika ke dokter misalnya, supaya dapat es krim, lu harus tahan ya di dokter gitu, misalnya dokter gigi gitu. Ya, tapi akhirnya jadi kayak gitu terus gitu ya, malah kayak dia malah pengen itunya dibanding dia mengerti bahwa penting loh ke dokter gigi karena lo harus disembuhin, intinya gitu. Jadi anak-anak jadi instead of dia peduli terhadap prosesnya atau terhadap cause yang lagi mereka jalanin, mereka lebih peduli sama tujuannya. Dan somehow menurut Kon ini juga nggak baik ditanamin ke anak-anak terus menerus. Ada satu contoh kasus menarik yang disampaikan penulis di buku ini. Ada murid di sekolah biasanya tuh dikasih tugas baca buku. Terus di akhir dia baca buku, dia tuh harus nulis laporan. Dia tuh harus nulis laporan supaya dia bisa dapat nilai bagus buat kelulusannya. Nah, suatu hari si anak ini gitu ya udah jadi calon mahasiswa dan prestasinya gemilang bukan main. Terus untuk ke college kalau di luar negeri kan itu setelah dia submit application-nya itu ada wawancara kan kalau di luar negeri itu. Nah, pas diwawancara sama kanselernya ada satu pertanyaan yang akhirnya membuat si anak ini bingung. Pertanyaannya simple, yaitu apa buku favorit kamu? Si anak ini tuh bingung, diam aja. Terus dia mikir kan, kok kayak nggak ada ya. Jadi si anak ini tuh biasa baca buku itu cuman buat ngerjain tugas. Dia nggak pernah ada keinginan ngebaca buku sebagai hobi atau pleasure buat dia. Nah, pemahaman ini yang akhirnya juga iya juga sih, kalau gue baca buku sebagai hiburan gitu, sebagai hal yang rasanya jadi needs gitu. Ketika misalnya gue melakukan itu terfulfill dalam diri gue dan gue ngerasa ada sesuatu yang improve dalam diri gue ketika gue baca buku. Tapi bagaimana dengan kalau misalnya gue menerapkan hal itu ke anak-anak sebagai hanya tugas aja gitu? Akhirnya mereka juga kayaknya berarti nggak dapet apa-apa kan ketika akhirnya ditanya buku favorit lo apa gitu. Ternyata nggak ada yang mereka dapetin dari kegiatan mereka berkali-kali gitu. Jadi sebuah pemahaman itu tercipta di benak anak-anak tuh, kayak kenapa gue harus baca buku kalau gue nanti nggak dapet nilai? Kenapa gue harus baca buku kalau nggak dikasih tugas gitu? Jadi akhirnya membaca buku bukan sesuatu yang akhirnya memfulfill mereka, tapi cuma tugas yang harus di checklist doang gitu. Dan ini kayaknya juga jadi study case di banyak tempat ya, karena pengennya anak-anak tuh rajin baca buku, tapi orang tuanya nggak ngasih tahu, nggak memfasilitasi gimana caranya baca buku itu menyenangkan gitu. Baca buku tuh menjadi kebutuhan kayak gitu-gitu. Gue juga masih sekarang nyari gimana anak gue tuh at least curious dan akhirnya bisa menikmati baca buku. Karena buku tuh sekarang bukan jadi satu-satunya medium untuk anak-anak bisa dapat knowledge gitu. Tapi kan karena gue si anak jadul ya, jadi menurut gue baca buku tuh masih penting banget gitu. Nah tapi ada banyak hal sih yang bisa dibedah. Tapi sometimes gitu, parents tuh pakai punishment dan reward sebagai jalan pintas supaya gak repot. Gue ngerti juga sih kadang-kadang gue sebagai orang tua juga kepepet ya, gak ada waktu untuk mikir sepersekian detik untuk akhirnya bisa bersikap terhadap apa yang anak kita lakukan pada saat itu secara bijak ya, secara bijak. Jadi kadang-kadang cara itu kita pakai gitu, orang tua pakai, tapi di samping cons dari kedua hal ini, mungkin kita juga harus mikir sebagai orang tua apakah memang benar reward dan punishment itu nggak boleh dipakai sama sekali, atau bisa kita pakai dengan cara apa misalnya gitu. Jadi ya kalau gue nangkepnya akhirnya dikembaliin lagi ke orang tua dan kondisi keluarga masing-masing sesuai dengan konteks keadaan yang dialami sama anak-anaknya. Itu berkaitan dengan kedewasaan anaknya juga, kondisi anaknya lagi kayak gimana, kondisi fisik dan non fisiknya gitu, apakah dia bisa menerima itu dan lain-lain. Jadi ada banyak pertimbangan sih. Seperti biasa menurut gue sih nggak perlu mentah-mentah dan nelan bulat-bulat. Yang mungkin perlu direnungi adalah yang kurang sesuai dengan nilai parenting yang menurut kita baik, ya udah jadi informasi aja. Tapi ada nih beberapa hal yang menurut gue penting untuk dipraktekkan setelah gue baca buku ini. Ada satu bagian buku yang menyampaikan pesan yang sama dengan buku parenting lain yang pernah gue baca, yaitu Seni Berbicara pada Anak.
gitu ya. Itu tentang gimana ngeganti kata-kata pujian kayak good job, you did great itu dengan kalimat yang lebih spesifik. Jadi kasih tahu kenapa dia good job gitu, kenapa itu jadi good job tuh kasih tahu aja gitu, di highlight supaya dia ingat bahwa aktivitas itu baik gitu atau tindakan dia itu benar gitu. Tapi apakah good job dan you did great itu nggak boleh dipakai? Ya nggak juga gitu, bisa juga lo tetap pakai atau sambung dengan kalimat lainnya. Jadi kata-kata yang sifatnya membangun kepercayaan diri anak itu bisa dimasukin ke dialog kita sehari-hari terhadap anak. Karena menurut gua sendiri memang lingkaran pertama di mana anak-anak itu tumbuh ya emang dari orang tua. Jadi ketika orang tuanya bisa memotivasi anaknya untuk jadi lebih baik, setidaknya dia punya jangkar untuk lebih percaya diri keluar. Pun kalau misalnya ada yang distract dia di luar gitu ya, dia tahu bahwa ada orang tua yang mendukung dia. Apakah harus selalu begitu? Menurut gua enggak juga. Karena sekarang bahkan anak gue masuk SD, gue tuh mau mulai ngasih kesulitan-kesulitan di dalam hidup dia gitu ya. Tapi kesulitan yang tentunya juga gue pertimbangkan, gue ukur juga, dan kira-kira gue juga punya fasilitas untuk akhirnya dia mengupayakan sesuatu di dalam dirinya sendiri untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan ini. Jadi nggak semua gue bantu gitu, tapi at least dia tahu bahwa ada sesuatu yang memang perlu diperjuangkan dalam kesehariannya. Yang pada akhirnya buku ini sebenarnya pengen pursue ya, ngajak teman-teman yang sudah menjadi orang tua, ibu atau ayah gitu, dan punya anak-anak untuk bisa mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang dan berorientasi pada kasih sayang juga gitu. Walaupun tadi kalau gue sih ngeliatnya nggak semata-mata kalau misalnya kita pakai cara punishment and reward itu salah gitu, menurut gue nggak 100%, tapi gimana akhirnya kita ngebalance bahwa ada juga hal yang penting selain selain punishment and reward and punishment. Menurut gue ada juga hal yang penting, yaitu ngebentuk anak-anak kita tuh peduli gitu terhadap hal-hal yang sifatnya mungkin kalau misalnya kita larang langsung nanti dia nggak dapat esensinya. Kalau misalnya kita menjanjikan sesuatu di ujung untuk jadi reward, mereka nggak ngerti konteksnya karena berorientasi cuman terhadap hukuman dan reward doang gitu. Jadi itu tadi Kon ngajak orang tua yang ngebaca unconditional parenting itu untuk bisa ngedidik anak-anak dengan penuh kasih sayang dan peduli terhadap kasih sayang dan berperasaan dengan penuh kasih sayang terhadap aktivitas dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan dari mereka kecil sampai mereka besar. Oke, itu tadi buku Unconditional Parenting yang udah gue baca. Kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman share ke teman-teman lainnya. Kalau misalnya teman-teman punya ide juga, kira-kira buku apa yang perlu gue review, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Nanti gue coba baca dan gue review seperti ini. So, thank you so much for watching and see you next time. Bye-bye.